Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya para pencinta YouTube channel Tobat 100% yang saya sayangi serta dirahmati dan dimuliakan oleh Allah SWT. Pastinya saya selalu mendoakan kalian semua semoga panjang umur, sehat sekeluarga, banyak rezeki, serta dijauhkan dari segala bentuk musibah dan diberkahi hidupnya oleh Allah SWT. Amin amin ya rabbal alamin. Kali ini YouTube channel Tobat 100% akan menjelaskan mengenai sejarah puasa Senin Kamis. Salah satu dari macam-macam puasa sunnah yang kerap dilakukan dan dicontohkan oleh Rasulullah SAW adalah puasa Senin Kamis. Puasa Senin Kamis adalah salah satu puasa sunnah yang dilakukan pada hari Senin dan atau Kamis dan merupakan puasa sunnah yang disepakati oleh para ulama. Syekh Wahbah Az-Zuhaili menyatakan puasa-puasa sunnah yang disepakati para ulama antara lain puasa hari Senin dan Kamis setiap pekan berdasarkan perkataan Usamah bin Zaid. Nabi SAW biasa puasa pada hari Senin dan Kamis. Suatu ketika beliau ditanya tentang hal itu, lalu beliau bersabda, sesungguhnya amal-amal manusia dibeberkan kepada Allah pada hari Senin dan Kamis. Syekh Wahbah Az-Zuhaili dalam fikih Islam wa adillatuhu. Bagaimanakah sejarah puasa Senin Kamis? Puasa Senin Kamis adalah puasa sunnah yang selalu dikerjakan oleh Rasulullah SAW. Dalam sebuah riwayat Aisyah radhiyallahu anha berkata, Rasulullah SAW biasa menaruh pilihan berpuasa pada hari Senin dan Kamis. Hadis riwayat An-Nasai dan Ibnu Majah. Hadis di atas menunjukkan bahwa Rasulullah SAW kerap melaksanakan puasa Senin Kamis secara rutin. Karena dicontohkan langsung oleh Rasulullah SAW, sudah selayaknya kaum muslimin melaksanakan puasa Senin Kamis secara rutin. Dari Aisyah radhiyallahu anha, Rasulullah SAW bersabda, amalan yang paling dicintai oleh Allah Ta'ala adalah amalan yang kontinu walaupun itu sedikit. Hadis riwayat Muslim. Sejarah puasa Senin Kamis sendiri dapat diketahui dari beberapa alasan Rasulullah SAW berpuasa Senin Kamis atau keutamaan puasa Senin Kamis. Yang pertama, kelahiran Rasulullah SAW. Alasan dirutinkannya puasa Senin Kamis salah satunya adalah karena hari Senin merupakan hari kelahiran Rasulullah SAW. Dari Abu Qatadah radhiyallahu anhu, sesungguhnya Rasulullah SAW ditanya dengan puasa Senin Kamis, maka beliau menjawab, hari Senin adalah hari lahirku, hari aku mulai diutus atau hari mulai diturunkannya wahyu. Hadis riwayat Muslim. Sebagaimana kita ketahui bersama bahwa Rasulullah SAW lahir pada hari Senin tanggal 12 Rabiul Awal tahun Gajah. Yang kedua, wahyu pertama turun. Berdasarkan hadis di atas, wahyu pertama yang diturunkan kepada Rasulullah SAW menurut Syekh Safiyur Rahman Al-Mubarakfuri terjadi pada hari Senin tanggal 21 Ramadan di malam hari. Adapun ayat yang pertama kali turun menurut pendapat para ulama adalah surat Al-A'laq ayat 1-5. Dari Aisyah radhiyallahu anha, beliau menyebutkan awal turunnya kepada Rasulullah SAW dimulai dengan ar-ru'ya asy-syadiqah, mimpi yang benar dalam tidur, dan tidaklah beliau bermimpi kecuali datang seperti cahaya subuh. Kemudian beliau dianugerahi rasa ingin untuk menyendiri. Nabi pun memilih Gua Hira dan bertahannuts, yaitu ibadah di malam hari dalam beberapa waktu. Kemudian beliau kembali kepada keluarganya untuk mempersiapkan bekal untuk bertahannuts kembali. Kemudian beliau menemui Khadijah mempersiapkan bekal sampai akhirnya datang Al-Haq. Saat beliau di Gua Hira, malaikat Jibril datang dan berkata, bacalah. Beliau menjawab, aku tidak bisa baca. Nabi SAW menjelaskan, maka malaikat itu memegangku dan memelukku sangat kuat, kemudian melepaskanku dan berkata lagi, bacalah. Beliau menjawab, aku tidak bisa baca. Maka malaikat itu memegangku dan memelukku sangat kuat, kemudian melepaskanku dan berkata lagi, bacalah.
Beliau menjawab, "Aku tidak bisa baca." Malaikat itu memegangku kembali dan memelukku untuk ketiga kalinya dengan sangat kuat, lalu melepaskanku dan berkata lagi, "Bacalah dengan menyebut nama Tuhanmu yang menciptakan. Dia telah menciptakan manusia dari segumpal darah. Bacalah, dan Tuhanmu lah yang maha pemurah." Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Yang ketiga, segala amal perbuatan diperiksa di hadapan Allah. Alasan lainnya adalah karena di hari-hari itulah segala amal perbuatan manusia, baik macam-macam amal soleh maupun amal buruk, diperiksa di hadapan Allah. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Amal-amal manusia diperiksa di hadapan Allah dalam setiap pekan Jumu'ah 2 kali, yaitu pada hari Senin dan Kamis. Maka semua hamba yang beriman terampuni dosanya kecuali seorang hamba yang diantara dia dan saudaranya terjadi permusuhan." Hadis riwayat Muslim. Dalil lainnya adalah hadis yang diriwayatkan An-Nasai sebagai berikut. Dari Usama bin Zaid, ia berkata, "Aku bertanya, ya Rasulullah, sesungguhnya engkau berpuasa sampai hampir saja tidak terbuka, dan engkau berbuka sampai hampir saja tidak berpuasa kecuali pada 2 hari. Jika keduanya masuk dalam puasamu, dan jika tidak begitu, engkau berpuasa pada keduanya." Beliau bertanya, "Apakah nama 2 hari itu?" Aku menjawab, "Hari Senin dan Kamis." Beliau bersabda, "Itulah 2 hari yang diperlihatkan amal padanya kepada Rob semesta alam. Maka aku ingin diperlihatkan amalku saat sedang berpuasa." Hadis riwayat An-Nasai Hasan. Yang keempat, dibukanya pintu surga. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Pintu-pintu surga dibuka pada hari Senin dan Kamis, maka semua hamba yang tidak menyekutukan Allah dengan sesuatu apapun akan diampuni dosa-dosanya kecuali seseorang yang antara dia dan saudaranya terjadi permusuhan." Lalu dikatakan, "Tundalah pengampunan terhadap kedua orang ini sampai keduanya berdamai. Tundalah pengampunan terhadap kedua orang ini sampai keduanya berdamai. Tundalah pengampunan terhadap orang ini sampai keduanya berdamai." Hadis riwayat Muslim. Itulah penjelasan dari YouTube channel Tobat 100% mengenai sejarah puasa Senin Kamis. Semoga bisa menambah keimanan kepada Allah SWT. Amin, amin ya rabbal alamin. Jangan lupa selalu simak YouTube channel Tobat 100% ini setiap harinya, agar kalian tidak tertinggal informasi mengenai ilmu pengetahuan tentang Islam serta amalan, zikir, wirid, dan doa-doa sesuai dengan ajaran Rasulullah SAW. Sekian, terima kasih, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.